Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Aditya dan Saya Hanifah Vina Ramadhani. seperti yang kita tahu pada era saat ini, ancaman banyak terjadi dalam berbagai bidang, seperti pada bidang keamanan. Untuk mengetahui lebih lanjut, akan kami sambungkan ke rekan kami, Naura Kalisa Irawat yang akan melaporkan dari lapangan. Baik, terima kasih Hanifah dan Rizky. Saya Naura Kalisa Irawat melaporkan langsung dari TKP. Saat ini saya sudah bersama oleh Bapak Hambali. Langsung saja Pak ke pertanyaan. Apakah yang menjadi ancaman di bidang keamanan pada era saat ini? Baik, memang ada beberapa hal yang menjadi ancaman pada era saat ini, ya kan? Jadi ancaman untuk negara Republik Indonesia saat ini bukan lagi ancaman peperangan dari negara atau negara lain kepada Indonesia, tapi lebih kepada hal-hal yang terkait dengan disintegrasi bangsa, yaitu dari anak bangsa itu sendiri yang akan menciptakan suasana tidak kondusifnya Indonesia, utamanya yaitu adanya berita-berita hoax itu menjadi ancaman disintegrasi. Kemudian ada beberapa lagi intoleransi. Pemerintah sudah beberapa waktu yang lalu juga itu membubarkan melalui proses pengadilan HTI dan FPI. Itu bagian-bagian untuk menjaga bagaimana keamanan Republik Indonesia bisa terjaga sehingga kita bisa hidup bersosial dengan baik dan tenang. Itu antara lain itu gitu ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi ancaman tersebut, Pak? Ya, untuk menghadapi ancaman-ancaman itu kita harus tahu, kita sebagai anak bangsa kita juga harus cerdas bagaimana kita bisa menyaring berita-berita yang tidak benar. Kita juga harus bisa mencari ya kan, literasi yang memang betul-betul itu bisa dipercaya dari instansi-instansi yang memang itu bagian dari yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk dari kanal-kanal dari Kementerian Informatika itu juga ada, dari kepolisian juga, dari humasnya juga ada, dari beberapa sumber-sumber yang memang itu resmi, dan itulah yang kita harus percayai bahwa berita-berita yang kita percaya itu kemudian kita bisa sampaikan. Dan beberapa memang ada yang hoax itu lebih dominan. Karena apa? Memang itulah bagian mereka yang akan menciptakan suasana-suasana yang kurang ideal, kurang nyaman, kurang tenangnya kemudian masyarakat Indonesia, supaya kita memiliki pemerintahan yang dianggap ya kan, tidak bisa menjaga kondusivitas kebangsaan. Ya, baik. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang harus berperan awal, Pak, dalam menghadapi ancaman tersebut? Ya, kita semua memiliki peran yang sangat awal, karena kita yang dapat menerima langsung dari media sosial, karena memang saat ini era media sosial yang sangat luar biasa. Ya, kemudian kita setiap orang dan kita kapanpun, ketika kita bangun tidur, kita setiap apapun kita selalu memegang ya kan gadget yang bisa kita buka, ya kan, informasi apa yang masuk pada hari ini, saat ini yang kita baca, dan kita bisa memilah dan memilih. Itulah kita kemudian kita bisa menyaring dan kita bisa mengedukasi, membuat literasi yang memang betul-betul yang sudah kita percaya. Kemudian kita literasi itu kita juga bisa sebarluaskan melalui media sosial bahwa apa yang sudah kita lakukan ini kan memang sudah sesuai, dan ada beberapa instansi memang yang memang kalau di Polri sendiri memang ada namanya Direktorat Cyber, itu juga selalu berpatroli media sosial terkait dengan berita-berita itu. Kemudian kepolisian sendiri akan melakukan penyaringan
mana memang yang betul-betul ini akan menjadi permasalahan kebangsaan, ya, dan itulah kemudian Polri akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak Hambali atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat dilanjutkan oleh dengan Ibu Putri. Ya, baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Putri untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan agar ancaman tersebut tidak terulang lagi? Oke, baik. Pertama, ancaman sendiri itu kan muncul dari individu-individu ya. Jadi bagaimana kita sebagai individu, terutama generasi muda, untuk memberikan karakter, yaitu karakter bangsa, untuk lebih beredukasi dan juga berkarakteristik supaya tidak muncul ancaman-ancaman itu lagi. Contohnya, kita sebagai generasi muda ataupun sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus lebih kritis dan juga lebih memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berita-berita yang benar. Jadi janganlah kita sebagai generasi muda memberikan berita-berita, menyebarluaskan berita hoax, kemudian harus memfilter mana berita yang itu tepat dan tidak tepat. Terutama kita jadi generasi muda itu harus kritis untuk tidak mudah terprovokasi terhadap masalah-masalah isu-isu negara seperti itu. Untuk gerakan-gerakan radikal itu adalah bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia memegang teguh tentang ideologi kebangsaan Republik Indonesia. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu Putri tentang Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Bhinneka Tunggal itu kan artinya walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Contohnya kayak kita berbeda ras, agama, suku, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sebenarnya pemaknaan itu sebenarnya adalah harapan-harapan dari para leluhur kita, benar kan? Nah, kemudian sebagai harapan itu juga sebagai fondasi bagaimana masyarakat Indonesia untuk mencapai cita-cita tujuan kebangsaannya. Nah, di era saat ini itu juga sebagai filter kita dalam menghadapi kebudayaan-kebudayaan baru atau seperti sosialisasi atau beradaptasi dengan gaya kebudayaan yang baru. Mana yang bagus kita ambil dan mana yang tidak jangan ambil gitu. Selain itu juga seperti maraknya kasus-kasus saat ini yaitu adalah pembulian, itu sebenarnya kita juga sebagai acuan kita untuk mengingat kembali atau untuk menerapkan arti Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya di dalam kehidupan kita masing-masing, terutama di wilayah sekolah itu kan wilayah untuk mendidik kan. Nah, itu harus perlu ditanamkan rasa-rasa jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya, Naura Khalisa Irawan, meliput dari TKP. Balik lagi ke studio. Terima kasih Naura atas liputannya. Pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hanifah Vina Ramadhani. Dan saya Rizky Arvia. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa pada liputan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.